Lucu, ada yang cemburu. Rakyat yang setiap hari berbondong-bondong mengantri untuk bertemu, bersalaman, berfoto bersama dengan Presiden ke-7 Joko Widodo di rumah beliau. Ternyata ada yang kepanasan saat melihat senyum rakyat yang gembira bertemu dengan pemimpin yang mereka cinta. Bahkan mereka menyarankan, sudah Pak Jokowi, jangan terima tamu rakyat lagi. Tutup saja pintunya, jangan ada yang bersilaturahmi ke rumah beliau. Apa-apaan ini? Rumahnya Pak Jokowi. Kenapa ngatur-ngatur? Kenapa ngatur Pak Jokowi harus tutup pintu buat rakyat? Saran dari kami, ya kita di IDN Time, sebaiknya benar-benar Pak Jokowi itu mengurangi sebanyak mungkin. Nggak bisa deh katanya oh orang kan pengen ketemu apa segala macam. Ya orang pengen ketemu kalau misalnya ditawar, kalau ternyata di situ ada bagi-bagi apa segala macam. Emang ada mantan presiden lain yang seperti itu membuat semacam activity ya. Sehingga orang tuh datang terus ke rumahnya. Kan Bu Mega enggak, Pak SBY enggak, ya kan? Sampai ada yang sebelum itu ada chef lah yang masak, ya gimana enggak? Kamu juga pasti pengen ngerasain masakannya Chef Arnold, datang ke situ ikut ngantri ya. Tapi itu attitude yang membedakan antara mantan Presiden SBY dengan mantan Presiden Megawati. Nah mestinya Pak Jokowi itu introspeksi lah ya. Harus lebih banyak untuk menarik diri. Kalau itu tidak dilakukan, wajar kalau ada sebagian masyarakat berpikir bahwa memang Presiden Jokowi, Presiden ke-7, ini memang tetap pengen eksis. Karena apa? Karena dia memang misalnya sudah beredar bahwa dia ingin membentuk partai Super TBK. Artinya dia tetap ingin eksis di politik. Meskipun sebelumnya ketika di akhir-akhir masa jabatannya mengatakan kalau udah nggak jadi presiden mau pulang aja ke Solo ya, seolah-olah nggak ngapa-ngapain ya, tapi ya sudahlah. Nah ini artinya setiap apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu berbeda, banyak yang berbeda dengan apa yang kemudian terjadi kenyataan. Jadi tidak heran kalau istilah matahari kembar ini muncul. Dan kepada Presiden Prabowo, supaya benar-benar menunjukkan bahwa keputusan-keputusan yang diambil untuk kepentingan rakyat itu adalah keputusan yang independen, ya, keputusan independen, tidak tersandera dengan apa yang dikhawatirkan oleh banyak pihak adalah masih ada pengaruh-pengaruh dari Presiden ke-7 yaitu Presiden Jokowi itu. Sebentar Ibu Uni Lubis ya. Di sini Ibu seakan-akan mengatakan kalau Pak Jokowi ini dalam hal membukakan pintu untuk rakyat itu hal yang tidak wajar gitu. Karena di situ seolah-olah Pak Jokowi ini berusaha untuk mengambil sorotan Pak Presiden supaya sorotannya tetap ke Pak Joko Widodo dengan masyarakat yang masih banyak datang ke rumahnya Pak Joko Widodo. Ini memang rakyat yang mana yang tidak mau atau rakyat yang keberatan gitu ya dengan Pak Jokowi membukakan pintu. Padahal nih, yang saya tahu masyarakat itu justru sangat senang sekali. Bahkan meskipun Pak Jokowi tutup gerbang, alias Pak Jokowi tidak ada di rumah gitu ya, masyarakat masih banyak kok yang datang. Berarti itu menunjukkan kalau masyarakat yang datang sebenarnya memang mereka datang dari hati mereka, bukan kok karena disuruh atau apapun itu. Dan menurutku masalah masyarakat yang keberatan soal itu, ya itu tidak bisa dibuktikan juga kan. Soalnya buktinya masyarakat datang dengan hati mereka justru senang, bahkan tidak jarang mereka membuat video gitu ya ketika bertemu dengan Pak Joko Widodo. Jadi tidak cuma foto aja. Memang Pak Jokowi itu tidak ada posisi formal. Sampai sekarang istana maupun Pak Prabowo tidak pernah keberatan tentang apa yang dilakukan Pak Jokowi. Tanda-tanya besarnya. Sampai sekarang istana ya menyikapi baik tentang silaturahmi tersebut. Makanya saya bilang. Ini penjelasannya ya, bahwa dalam sistem presidensial Bang Ferdi, bahwa kekuasaan presiden itu adalah mempersuasi orang. Dalam tatapan semua orang, presiden yang sudah lengser
berupaya terus mempersuasi orang yang mestinya tugas presiden berkuasa. Pertanyaan Anda itu salahnya begini, harusnya menjelaskan apakah patut presiden yang sudah lengser membuka panggung besar. Harusnya dia punya adab untuk memberikan kepada presiden yang berkuasa. Jangan-jangan presiden yang berkuasa punya keseganan atau juga disandera berbagai kepentingan yang dilakukan oleh mantan presiden yang sudah lengser ini. Tidak lumrah. Jadi Anda sampaikan ke Pak Jokowi, kalau Anda punya adab, beri ruang Pak Prabowo berperan lebih banyak. Kecuali memang adab Anda yang kurang dan merasa Anda betul-betul dicintai orang. Padahal... Wah, ini Bung Ferry berusaha untuk membentur-benturkan sih menurutku ya. Tapi berusaha ditampik oleh Bung Ferry gitu. Seakan-akan di sini Bung Ferry menggambarkan Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Di mana Pak Jokowi ini terus-terusan menggunakan panggung yang itu tidak segera diberikan kepada Pak Prabowo. Sedangkan Pak Prabowo itu segan lah katakanlah untuk, ya tidak enak lah untuk mengambil panggung tersebut. Nggak bisa disamakan seperti itu dong. Pak Presidennya tetap Pak Prabowo Subianto, panggungnya tetap di Pak Prabowo Subianto. Pak Jokowi, ketika yang dipermasalahkan itu masalah Pak Jokowi dengan masyarakat yang masih sebegitu banyaknya ya antusiasnya masyarakat ketika bertemu dengan Pak Jokowi ataupun sorotan masyarakat kepada Pak Jokowi yang masih begitu banyak. Kalau Bung Ferry menilai itu adalah panggung, nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Pak Jokowi ketika menyambut rakyat tetap di rumahnya. Pak Prabowo di istana. Gimana ini, nggak bisa dong. Pak Jokowi pun sudah tidak ada jabatan lagi loh. Tidak ada jabatan lagi. Terus apakah masih terus dikatakan kalau Pak Jokowi merebut panggung Pak Prabowo? Ataupun Pak Jokowi masih belum mengasihkan panggung ke Pak Prabowo? Emang Bung Ferry? Perlawanan, teman-teman, mari kita teriakkan satu hal. Saya merubah tagline-nya tapi nanti silakan lanjutkan. Angkat tinggi tangan teman-teman sekalian. Teriakkan kata ini. Turunkan Jokowi dan Prabowo. Pantes. Turunkan Jokowi dan Prabowo. Sekian, terima kasih. Oh alah, gitu toh Bung Ferry. Pantesan Bung Ferry itu berusaha untuk membenturkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ternyata memang Bung Ferry dari awal tidak suka gitu. Bahkan sampai Bung Ferry itu meneriakkan turunkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Menarik nih. Pantas ya. Jadi semua masukan apapun itu yang Bung Ferry terima, kalau itu sisi positifnya Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi tidak bisa menerima. Saya menilai Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini berebut panggung lah, matahari kembar lah, dan lain sebagainya. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Ini fakta yang tidak. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%, Mbak. Ini yang dikatakan oleh Pak Bambang Pacul dan ini benar-benar real gitu ya. Yang bisa dikatakan ini menutup mulut orang yang tadi mengatakan kalau Pak Jokowi sudah ditutup saja pintunya Pak, ditutup saja untuk rakyat biar rakyat tidak datang lagi ke rumah Bapak gitu. Ini seperti yang dikatakan Pak Bambang Pacul. Sekalipun Pak Jokowi mau menutup pintu pun rakyat itu tetap cinta. Itu sudah bukan hal yang bukan rahasia umum lagi. Bukan hal yang perlu pembuktian karena sudah ada buktinya. Secinta itu masyarakat kepada Pak Joko Widodo. Seperti yang tadi aku bilang teman-teman. Bahkan ketika Pak Jokowi tidak ada di rumah pun, Pak Jokowi ini tetap dikunjungi oleh rakyat. Fotonya di mana? Di depan gerbang, bayangin. Secinta itu loh, meskipun Pak Jokowi tidak ada di rumah, tapi masih ada rakyat yang berkunjung ke rumahnya Pak Jokowi. Tidak ada matahari kembar. Matahari itu hanya satu. Yaitu Presiden Prabowo. Didengarkan baik-baik ya. Hati-hati Pak. Jokowi. Hati-hati Pak. Itu pernyataan Pak Jokowi yang sebenarnya bukan kali pertama teman-teman. Pak Jokowi itu sudah berkali-kali ya. Ini sekaligus untuk menjawab apa yang dikatakan oleh Bu Uni tadi soal matahari kembar,
soal matahari kembar itu, Pak Jokowi sudah berkali-kali ngomong, nggak ada matahari kembar. Mataharinya cuma satu, Pak Prabowo Subianto. Ya orang-orang ini loh sebenarnya berusaha untuk menarasikan matahari kembar itu, yang nggak suka kalau Pak Jokowi itu mendapatkan antusias yang masih segitu banyaknya, yang bisa dikatakan masih mendapatkan sorotan publik kayak gitu. Ya mereka yang nggak suka sebenarnya. Nggak ada yang namanya matahari kembar. Ini ada lagi kan? Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Udah. Oke, itu pernyataannya Pak Jokowi lagi dan lagi masalah matahari kembar. Di sini Pak Jokowi mengatakan di momen yang berbeda teman-teman. Pak Jokowi mengatakan tidak ada matahari kembar. Mataharinya cuma satu. Dan kalau dikatakan Pak Jokowi tidak menyerahkan, ini masih menyinggung sama pernyataannya Bung Ferry tadi ya. Pak Jokowi itu sudah menyerahkan panggungnya lah ibaratnya, panggung presidennya. Itu ke Pak Prabowo ketika pelantikan kemarin teman-teman. Orang yang terus-terusan menarasikan kalau Pak Jokowi ini diminta untuk tutup pintunya saja, terus kemudian dibandingkan dengan Ibu Mega, dengan Pak SBY yang memang tidak apa istilahnya, tidak ada hal semacam ini teman-teman. Ketika rakyat berkunjung ke rumah mantan presiden seperti itu, aku rasa orang-orang yang terus menarasikan ini tuh orang-orang yang minder sama Pak Jokowi karena berusaha untuk seperti Pak Jokowi, tapi tidak sekuat Pak Jokowi gitu loh. Makanya hal ini terus diupayakan untuk menjatuhkan citranya Pak Jokowi, kemudian membenturkan dengan Pak Prabowo soal matahari kembar tadi. Dan bahkan sebenarnya ya kalau kita coba cari tahu gitu, Pak Prabowo sudah sadar kalau dirinya ini dengan Pak Jokowi berusaha untuk dibentur-benturkan. Di podcast omong-omong. Di podcast omong-omong. Kadang-kadang kalau saya mau tahu apa sih yang Prabowo berpikir, aku cari podcast itu. Dia lebih tahu dari aku. Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Ini dia. Retak di mana retak? Kita. Tuh, Pak Prabowo sudah sadar ternyata teman-teman. Kalau ada upaya-upaya untuk membuat Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini retak. Dan ini sudah dijawab oleh Pak Prabowo sendiri. Retak di mana? Di mana ada retaknya? Nah, Jokowi juga sama. Dia sudah tidak menjabat tapi exercising power. Itu buat saya fenomena yang hebat itu. Bukan sesuatu, ya itu bisa ditafsirkan macam-macam lah. Bisa jelek, bisa positif. Saya menafsirkannya positif itu. Kok bisa orang sudah tidak berkuasa exercising power. Itu. Ya karena balik lagi ke teorinya Gus Ulil sebelumnya, dia mengakhiri kekuasaan tuh ya nggak ada ideologinya juga. Nggak ada. Kenapa harus pakai pola tertentu kan? Kalau sudah selesai ya tidak harus ke kebun anggur ini kan nggak perlu kan nggak perlu, atau bangun perpustakaan kayak Pak SBY di Pacitan gitu. Oke, ya itu Pak SBY. Tapi kan Pak Jokowi lain, kan tidak hanya satu pola mantan presiden. Oke. Kata siapa kebenarannya harus seperti Pak Habibie, fade away dari politik itu kan. Good point. Good point. Kata Sugeng Saryadi. Good point lagi kamu. Iya, almarhum ini. Ya kan? Nah ini benar teman-teman. Memang tidak ada aturan pakemnya atau yang jelas atau yang apa ya. Ini seorang mantan presiden itu harus seperti ini. Contoh kayak tadi berusaha untuk meminta Pak Jokowi untuk menutup pintu. Apakah ada aturannya? Mantan presiden itu kemudian tidak boleh bertemu dengan rakyat ataupun menerima kunjungan dari rakyat? Kan nggak ada. Apakah ada presiden harus seperti ini? Atau mungkin harus ada kesamaan antar mantan presiden, harus punya, atau kayak seperti yang tadi sudah dijelaskan teman-teman, apakah ini harus sama seperti mantan presiden sebelumnya? Seorang mantan presiden harus punya perpustakaan ataupun apalah itu lainnya gitu ya. Kan ya nggak perlu gitu loh. Nggak perlu. Dan memang mungkin kalau kalian merasa gitu, ini ada yang unik di Pak Joko Widodo dengan membuka pintu, kemudian menerima kunjungan rakyat yang tiap hari banyak banget. Kemudian itulah yang dinilai salah oleh orang-orang. Nggak ada aturannya untuk itu. Nggak ada aturannya kemudian mantan presiden tuh nggak boleh bertemu dengan rakyat, itu nggak ada. Ayo, ada nggak? Kan nggak ada. Jadi kesimpulannya teman-teman, kalaupun memang benar nih Pak Jokowi disuruh menutup pintu sama orang-orang di luar sana,
yang seperti tadi kita sudah lihat gitu ya. Mereka tujuannya hanya untuk meredupkan cahayanya Pak Jokowi yang terlalu memukau. Karena mereka tidak suka dengan itu. Mereka tidak bisa menyandingi, menyamai Pak Joko Widodo. Sehingga salah satu upaya dan satu-satunya upaya untuk dilakukan adalah menjatuhkan Pak Jokowi. Gimana menurut kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Juju pamit undur diri. Sampai jumpa.